100,5 FM bersama Motion Radio, teman satu frekuensi. Hey Motioner, masih terjaga malam ini? Senang kamu di sini. Aku Amel, dan malam ini biarkan aku yang menemanimu. Pasang earphone-mu dulu. Rapat-rapat, dan kalau ada sesuatu yang hangat di dekatmu, pegang dulu. Malam ini, kamu akan butuh itu. Sebelum kita mulai, aku ingin menanyakan sesuatu yang sederhana. Pernah tidak kamu mengingat sesuatu dengan sangat jelas, tapi tidak bisa memastikan kapan itu terjadi? Bukan mimpi, bukan déjà vu, hanya sebuah kenangan yang entah kenapa terasa selalu ada. Seperti foto lama yang tiba-tiba jatuh dari rak, padahal kamu tidak ingat pernah menyimpannya. Malam ini, di Midnight Story, Amel akan membagi cerita ini ke kamu. Dengarkan. Aku tidak tahu kenapa aku berhenti di lapak itu. Di antara tumpukan barang lama yang berdebu, sebuah kotak hitam menarik mataku. Konsol game lama, aku membelinya tanpa alasan yang jelas. Hanya ingin. Malam itu aku menyalakannya. Seekor kelinci biru muda muncul di layar. Berlari, melompat, mengumpulkan wortel satu persatu. Aku duduk lama menatap layar itu. Dan sesuatu bergerak di dadaku. Sesuatu yang tidak bisa aku namakan. Tapi terasa seperti rindu. Beberapa hari kemudian, aku melewati lorong alat tulis di supermarket. Mataku berhenti di satu set pensil warna, merek yang sama, kotak yang sama. Dua warna yang paling duluan aku lihat, biru muda dan oranye. Dan sesuatu bergerak lagi. Alia selalu pakai dua warna ini. Biru muda untuk kelincinya, oranye untuk wortelnya. Pikiran itu muncul begitu saja. Ringan, natural. Seperti fakta yang sudah lama aku tahu. Dan dari situ, fragmen demi fragmen datang. Tidak sekaligus, tidak dramatis, seperti mengingat hari kemarin. Suatu sore aku melewati warung sayur. Di keranjang depannya ada wortel segar. Aku berhenti, tanpa tahu kenapa. Alia suka wortel, apapun bentuknya. Hujan deras suatu malam. Petir menyambar, dan tanpa sadar aku menoleh ke arah lorong, ke arah kamar di ujung sana. Aku bahkan sudah setengah berdiri dari kursi, sebelum aku sadar, tidak ada siapa-siapa di lorong itu. Tapi tubuhku tahu, Alia takut petir. Sore itu aku melewati sebuah taman. Ada anak kecil duduk di bangku, menggambar sesuatu di buku sketsanya. Tangan kirinya memegang pensil, dan ujung lidahnya sedikit menjulur. Tanpa sadar, persis seperti Alia. Alia selalu menggambar kelinci. Semua kelincinya selalu punya satu telinga lebih panjang dari yang lain. Dan semua kelincinya selalu pegang wortel. Aku tidak pernah tahu kenapa telinganya harus panjang sebelah. Suatu hari aku pernah bertanya tentang itu. Dan dia hanya mengangkat bahu, lanjut menggambar, dengan ujung lidah yang masih menjulur. Dan setiap malam sebelum tidur, dia selalu meminta cerita yang sama. Tentang seekor kelinci kecil yang tersesat di hutan waktu hujan.
yang berjalan jauh mencari jalan pulang, yang mulai kedinginan dan takut, yang duduk di bawah pohon besar dan menangis karena pikir tidak ada yang tahu dia di sana. Sampai dia mendengar sesuatu, suara yang paling hangat di dunia. Dan kelinci kecil itu berhenti menangis karena tahu suara itu tidak pernah berhenti mencarinya. Cerita yang sama setiap malam. Tidak boleh ada yang berubah. Tidak satu kata pun. Kenangan itu tidak datang sekaligus. Seperti serpihan kaca yang perlahan membentuk cermin. Dan semakin hari, bayangan di dalam cermin itu semakin jelas. Semakin hangat, semakin hidup. Sampai suatu malam, aku menyiapkan makan malam, mengambil piring, lalu mengambil satu lagi, meletakkan keduanya di meja. Lalu berhenti, menatap piring kedua itu. Untuk siapa? Aku tidak tahu, tapi tanganku sudah tahu. Sejak tadi, aku letakkan piring kedua itu kembali, lalu makan sendirian, seperti biasa. Suatu sore, aku menelpon ibu, bukan untuk membicarakan sesuatu yang penting, hanya mengobrol, seperti biasa. Di tengah percakapan, aku menyebut nama Alia. Sesuatu yang kecil, wajar. Ibu diam. Lalu dengan suara yang sangat pelan, sangat hati-hati, dia bertanya, "Siapa Alia, Nak?" Aku tidak menjawab, karena tiba-tiba aku tidak tahu harus menjawab apa. Di ujung telepon, ibu juga tidak mengatakan apa-apa. Hanya napasnya. Dan entah kenapa, dadaku terasa berat. Beberapa detik kemudian, ibu mengalihkan pembicaraan. Seolah nama itu tidak pernah disebut. Dan malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku membuka ponselku, hanya ingin melihat fotonya. Scroll galeri, tidak ada. Membuka cloud, tidak ada. Laptop lama, tidak ada. Aku duduk di lantai dan mencoba mengingat Alia lahir di rumah sakit mana? Kosong. Siapa dokternya? Kosong. Siapa yang ada di sana saat Alia lahir? Kosong. Tapi aku masih tahu. Alia kidal, Alia takut petir, Alia suka wortel, Alia suka menggambar kelinci. Lalu muncul satu pertanyaan yang seharusnya sederhana. Siapa Ibu Alia? Tidak ada. Bukan lupa. Kosong. Seperti bagian itu tidak pernah ditulis. Alia, nama itu ada di kepalaku, ingatanku. Tapi kenapa aku tidak mengenal dunia di sekitarnya, hanya mengambang, tanpa jejak. Malam itu aku membuka lemari lama di sudut kamar. Tidak tahu apa yang aku cari. Aku menyingkirkan satu persatu barang di dalamnya. Buku lama, dokumen, pakaian yang sudah tidak dipakai.
sampai tanganku menyentuh sesuatu di pojok paling belakang. Lembut. Aku mengambilnya. Boneka kelinci kecil. Aku tidak ingat kapan membelinya. Tidak ingat sejak kapan boneka ini ada di sini. Tahu-tahu ada, tapi tidak asing. Dan di sampingnya, satu batang pensil warna oranye. Hampir habis. Entah milik siapa. Tapi terasa seperti milik seseorang yang aku kenal. Aku mengangkat boneka itu pelan dan menciumnya. Masih berbau pewangi pakaian. Bau yang sama dengan baju-baju kecil. Khas bau baju anak-anak. Aku duduk di lantai, masih menggenggam boneka itu. Dan untuk pertama kalinya, aku menangis. Karena apapun ini, tidak terasa kosong. Justru sebaliknya, terasa penuh, terlalu penuh. Seperti ada seseorang yang sudah lama menempati tempat itu, lalu tiba-tiba menghilang. Tidak ada foto Alia, tidak ada akta, tidak ada seorang pun yang mengenal namanya. Tapi aku masih ingat suara tawanya. Tawa yang terlalu keras untuk tubuh sekecil itu. Aku masih ingat caranya berlari ke arahku. Kaki-kaki kecil yang tidak pernah berhenti bergerak. Aku masih ingat beratnya waktu dia tertidur di bahuku. Napasnya yang pelan. Aku masih ingat pagi-pagi sebelum berangkat kerja, dia masih setengah tidur di sofa. Rambut berantakan, pipi menempel di banpal. Satu tangan menggenggam pensil warna oranye. Bahkan dalam tidur. Dan yang paling menghancurkan, ingatanku tentang Alia terasa begitu utuh. Tapi yang lebih menghancurkan lagi, rasa rindu ini muncul begitu saja. Tiba-tiba. Dan setiap kali itu terjadi, aku tidak bisa berbuat banyak. Hanya menangis. Aku duduk sendirian di lantai itu. Boneka kelinci di tanganku, dan tanpa sadar, bibirku mulai bergerak, mengulang cerita itu. Tentang seekor kelinci kecil yang tersesat di hutan waktu hujan, yang berjalan jauh mencari jalan pulang, yang duduk di bawah pohon besar dan menangis, karena pikir tidak ada yang tahu dia di sana. Tapi ada suara yang tidak pernah berhenti mencarinya. Kelinci kecil itu tidak pernah benar-benar tersesat, karena ada yang selalu tahu di mana dia berada. Aku berhenti. Tidak ada yang mendengarkan. Malam itu aku duduk di meja makan, 2 piring, seperti biasa. 1 untukku, 1 untuk Alia. Di piring Alia ada wortel, dan boneka kelinci itu duduk di sampingnya, menemani makan malam seperti selalu. Aku Amel. Sampai jumpa di Midnight Story berikutnya. Oh ya, satu hal sebelum kamu tidur malam ini. Ada kenangan yang hidup sangat lama di dalam kepala kita. Tidak ada foto, tidak ada saksi, tidak ada yang bisa memastikan kenangan itu pernah terjadi. Hanya kita. Dan mungkin malam ini
ada satu kenangan yang tiba-tiba ingin kamu ingat kembali. Kenangan yang selama ini hanya hidup di kepalamu sendiri. Kalau ada yang masih menyimpannya, mungkin kenangan itu belum benar-benar pergi. Selamat malam, Mosyanar, dan selamat mengingat.